Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Qallahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa lazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita semua sehingga dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa pula salawat dan salam kita tetap curahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ibu Habni Laila Siregar selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, dan saya hormati Abang dan Kakak Pendidikan Akuntansi 2020, dan yang saya sayangi teman-teman Pendidikan Matematika Bilingual sekalian. Saya Farozi Abdillah Akhmar dari Prodi Pendidikan Matematika Bilingual 2021 akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Anaknya. Teman-teman dan saudara sekalian, tahukah kalian, anak merupakan anugerah terindah yang dititipkan Sang Maha Kuasa kepada kita dan harus dijaga dengan baik. Anak merupakan hiasan kehidupan dunia, penyejuk hati dan penenang jiwa. Karena anak itu lucu, menggemaskan, imut, ceria, dan penuh semangat. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia. Al-Quran Surah ke-18 ayat ke-46. Teman-teman dan saudara sekalian, namun pada kenyataannya tak seindah yang dibayangkan. Masih banyak anak-anak di luar sana yang mengalami penderitaan dan meneteskan air mata mereka. Mereka menangis dikarenakan, yang pertama, mereka dimarahi, dipukuli, diperlakukan seperti binatang, disiksa, diperkosa, bahkan hingga dibunuh. Orang tua harus menunaikan kewajiban dan tanggung jawab untuk memenuhi hak anaknya sebagai bentuk pertanggungjawaban mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah beberapa tanggung jawab orang tua terhadap anaknya. Yang pertama, begitu lahir, azankanlah dia di telinga kanannya dan kemudian qomatkanlah di telinga kirinya. Dalam hadis riwayat Al-Husain bin Ali disebutkan, barang siapa yang dikaruniai seorang anak, lalu dia mengumandangkan azan di telinga kanannya dan iqamah di telinga kirinya, maka Sibyan atau jin yang mengganggu anak tidak akan berani membahayakan dirinya. Yang kedua, ketika anak berumur 7 hari, rambutnya dicukur, kemudian ditimbang dan dihargakan seperti emas atau perak, lalu sedekahkan kepada orang yang berhak menerimanya. Kemudian anak tersebut diberikan nama. Dijelaskan dalam hadis riwayat Ali bin Abi Thalib, cukur rambutnya dan bersedekahlah dengan perak seberat rambut itu. Yang kedua, akikahkanlah mereka. Kalau anak laki-laki itu 2 ekor kambing, dan kalau anak perempuan itu 1 ekor kambing. Dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmizi dan Ibnu Majah. Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkan mereka akikah untuk anak laki-laki 2 ekor kambing dan anak perempuan 1 ekor kambing. Keempat, apabila umur 7 tahun dan maka suruhlah dia salat. Kalau umur 10 tahun dan dia tidak mau salat, maka pukullah dia. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Daud dalam Nailul At-Tuhar juz 7 halaman 348, suruhlah anak-anakmu melakukan salat pada usia 7 tahun dan pukullah mereka pada usia 10 tahun dan pisahkanlah mereka pada tempat tidur masing-masing. Yang kelima, ajarkanlah pada mereka ilmu Al-Quran dan hadis, ilmu tauhid, fikih, serta ilmu pengetahuan umum. Disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, didiklah anak-anakmu dan didiklah mereka dengan sebaik-baiknya. Yang keenam, suruhlah mereka menaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Jahir. Taatilah perintah Allah Subhanahu wa taala dan jauhilah larangan-larangannya. Dan perintahkanlah anak-anakmu menaati perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka dengan demikian engkau dan telah melindungi dirimu dan anak-anakmu dari siksa api neraka. Yang ketujuh, ajarkanlah kepada mereka untuk hormat dan taat kepada orang tua. Dalam Al-Quran Surah Al-Luqman ayat ke-14 diartikan, dan kami perintahkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya,
ibunya yang telah mengandungnya dalam keadaan yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua ibu bapakmu, hanya kepadakulah kembali. Yang kedelapan, orang tua harus memenuhi kebutuhan makanan, pakaian, dan tempat tinggal. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Daud, dan telah cukup berdosalah orang-orang yang menantarkan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya. Dari beberapa tanggung jawab yang telah dijelaskan, ada banyak sekali tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya, mulai dari dia lahir sampai ia besar, mulai dari pertumbuhannya sampai ke sikapnya, yang harus diperhatikan dari anak-anak. Maka dari itu, sebagai orang tua, ada baiknya kita melaksanakan apa yang telah dijelaskan tadi. Saya Farozi Abdillah Akmar dari Prodi Pendidikan Matematika Bilingual 2021, pamit undur diri. Dan semoga apa yang saya sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya robbal alamin. Lebih kurang, saya mohon maaf. Wabillahi wa taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.